Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Perkenalkan, saya Yulier Malik Fajri C, guru geografi di SMA Negeri Mahakam Provinsi Jambi. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dengan KD memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan materi letak, luas, dan batas teritorial Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video pembelajarannya. Mohon kritik dan saran untuk kegiatan pembelajaran saya ini untuk lebih baik ke depannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, karena kita masa pandemi, sering jaga kesehatan dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran dalam menuntut ilmu, sebaiknya kita memulai dengan membaca doa. Silakan ketua kelas Vicky baca doa, pimpin baca doanya. Siap, Rab. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam sama ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menciptakan rasa nasionalisme kita. Silakan dipimpin oleh Dina. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
sebuah video motivasi. Silahkan kalian tonton dan nantinya kalian ambil pesan apa pesan yang dapat diambil dalam video tersebut. Nah, itu adalah video. Kira-kira apa pesan yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan Vicky. Kita harus saling tolong menolong dalam suatu kelompok atau perdesaan ya, untuk membangun yang kita inginkan di desa seperti air tadi, Bu. Ya, bagus. Bahkan atau menggunakan pendapatnya tentang video tadi. Bu, ya silakan. Saya Anggiasti berpendapat berdasarkan dari video yang telah ditayangkan. Saya mendapat kesimpulan bahwa walaupun dengan keterbatasan yang ada, kita harus tetap semangat melakukan inovasi terbaru untuk kemajuan sebuah desa. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Anggiasti. Ada lagi? Kalau tidak ya, sesuai dengan pendapat Anggiasti tadi bahwa dalam video tersebut walaupun keterbatasan video itu berasal dari negara di benua Afrika. Nah, jadi kondisi di situ sangat memprihatinkan dengan keterbatasan ekonomi,
kemudian keterbelakangan karena tidak adanya energi Listrik. Dan Nah, susah. jadi karena keterbatasan itu timbul semangat, timbul keinginan. Dari siapa namanya tadi? William. William. Timbul semangat dari William untuk menciptakan bagaimana menciptakan energi listrik. Nah, dia mempunyai semangat yang tinggi. Begitu juga kalian, kalau kita sudah listrik, sudah ada kondisi geografis kita baik, air banyak, tapi kita harus tetap juga semangat belajar, semangat mencapai cita-cita. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini KD 3.1 yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian IPK, indikator pencapaian kompetensi 3.11 mengidentifikasi letak dan luas Indonesia secara fisiografis. Kemudian 3.1.2 menentukan batas-batas wilayah Indonesia. Selanjutnya 3.1.3 mengaitkan letak luas dan batas wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian KKM untuk KD ini adalah 75. Kemudian manfaat dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik mampu memahami letak luas dan batas wilayah Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran silakan kalian salin dalam buku, kalian catat, yaitu melalui pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran PBL yang dipadukan dengan metode diskusi dan menggunakan media PPT. Melalui pendekatan saintifik, serta didik dapat memahami letak, luas, dan batas teritorial Indonesia. Diharapkan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, bertanggung jawab, dan jujur dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberi saran. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, perhatikan gambar di depan. Ini adalah peta negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini mempunyai batas wilayah. Itu batas darat dan batas laut. Kira-kira batas darat yang mana? Kalau di bagian utara, berbatasan langsung dengan apa? Negara Malaysia. Dengan negara Malaysia. Sebelah timur berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, letak fisiografis Indonesia. Di letak fisiografis Indonesia ini ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Jadi letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Kemudian kita lihat yang pertama itu adalah letak astronomis. Nah, jadi berdasarkan letak astronomis Indonesia, ada yang tahu letak astronomis Indonesia? Saya Bu. Ya, silahkan. Letak astronomis negara Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ya. Terima kasih Rima, jawabannya sudah bagus. Nah, jadi Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi wilayah Indonesia yang paling utara terletak di Pulau W, itu 6 derajat
dan Nusantara. Mana letak Pulau W? Ada yang bisa menunjukkan? Ya, silakan Ananda Baik. Baik sekali. Nah, betul sekali. Nah, itu terletak Pulau W di atas Provinsi Aceh. Kemudian, wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Roti, itu sebelah derajat lintang selatan. Nah, Pulau Roti di mana letaknya? Ada yang bisa jawab? Silakan, Rizky. Ya, itu adalah Pulau Roti. Kemudian, wilayah Indonesia paling barat terletak di Kota Sabang, 90 derajat bujur timur. Nah, siapa yang bisa menunjukkan? Saya, Bu. Ya, silahkan tunjukkan dari Sabang sampai Merauke, dua wilayah. Dari Sabang Heeh. sampai Merauke. Heeh, ya. Nah, 90 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur di Merauke. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, jadi letak geografis di Indonesia itu diapit oleh dua benua besar. Itu Asia dan Australia. Kemudian Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Iya. Nah, ini adalah peta letak geografis Indonesia. Kemudian yang ketiga, letak geologis. Nah, jadi letak geologis ini adalah berdasarkan batu-batuannya atau jalur pegunungan. Nah, jadi dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu jalur Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian pertemuan tiga lempeng. Kemudian berada pada tiga dangkalan. Nah, itu adalah letak geologis. Kemudian yang kedua, letak geomorfologis, yaitu letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan laut. Kemudian perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Kemudian menentukan kandungan mineral dalam tanah dan menentukan kepadatan penduduk. Jadi geomorfologisnya adalah tinggi rendahnya suatu permukaan dari permukaan bumi. Kemudian yang kelima adalah letak maritim. Jadi letak maritim ini ditinjau dari sudut kelautan. Jadi manfaat posisi maritim Indonesia yang pertama, membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Yang B, posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak kita lanjut luas dan batas teritorial Indonesia. Nah, jadi luas Indonesia itu terdiri dari luas laut dan luas darat. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah peta Indonesia. Jadi dari peta ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa luas lautan lebih besar daripada luas darat. Nah, itu makanya Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Di laut Indonesia itu lebih besar atau lebih luas dari daratan. Nah, kita lihat luas daratan itu adalah 1.922.570 km persegi. Nah, itu luas daratan. Kita lihat luas laut 3.257.483 km persegi. Nah, jumlah laut itu lebih besar. Kemudian kita lihat, jadi total luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Kemudian kita lihat batas teritorial. Yang pertama,
batas wilayah darat berupa gunung, hutan, sungai, atau batas wilayah dengan negara tetangga. Kemudian batas laut itu ada batas zona ekonomi eksklusif, batas landas kontinen, dan zona laut teritorial. Jadi batas wilayah Indonesia dua-dua, ada batas darat dan batas laut. Yang batas darat kita berbatasan langsung dengan Malaysia dan Papua New Guinea. Selanjutnya, nah sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, ini Ibu bagi per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti duduk per kelompok. Kelompok 1, baik Anjani, Dwi Maisa, Vicky, dan Hanira Nadila. Kelompok 2, Muhammad Yais, Dwi Rima, Ismail Sari. Kelompok 3, Elvia Safitri, Dira Fidiola, Andia Hesti, dan Siti. Nah, jadi bikin kelompok masing-masing. Nanti Ibu bagikan tugas masing-masing. Dan silakan duduk per kelompok. Siti masuk kelompok baik. Nah, untuk tugas kelompok ini Bu ada artikel, silakan kalian analisis artikel yang ada di sini. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Oh, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1. Nah, silahkan berdiskusi kelompok. Itu boleh menggunakan buku, boleh menggunakan HP. Nah, untuk tugas kelompoknya, nah jadi untuk kelompok masing-masing kelompok itu kan ada artikel yang dibagikan. Nah, jadi jawablah pertanyaan ini, apa masalah yang ada dalam artikel? Kemudian beri tanggapan tentang permasalahan tersebut. Kemudian berikan solusi dari permasalahan dalam artikel tersebut. Nah, silakan didiskusikan, nanti presentasikan masing-masing kelompok. Nah, silakan bekerja. Ketika itu dijawab. Iya, bukan satu, tapi satu kelompok itu 3 pertanyaan langsung dijawab. Ini beda-beda artikelnya. Cari di Google boleh. Tahu. Nah, untuk kerja kelompok sudah selesai? Waktunya. Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanira Nadila, perwakilan dari kelompok 1. Judul artikel kami adalah Mendagri ungkap sejumlah sengketa perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Masalah yang kami dapatkan di sini adalah persengketaan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Dan tanggapannya adalah karena ada perbatasan yang tidak jelas dan hanya patokan-patokan saja. Solusinya, permasalahan ini perlu diperhatikan dan dibicarakan dengan negara-negara tetangga. Kemudian juga kita tidak ingin kasus ini terulang kembali. Kita sebagai bangsa Indonesia harus sekuat tenaga. Nah, selanjutnya kelompok 3, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andia Esti dari kelompok 3 akan mempresentasikan
Masalahnya adalah jalur tikus di perbatasan negara berpotensi besar menimbulkan kegiatan ilegal. Tanggapannya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB bersama Imigrasi dan TNI belum lama ini meninjau langsung 29 titik lintas batas tidak resmi pada garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas dan Bangkayan, Provinsi Kalimantan Barat. Tim menelusuri dan mengidentifikasi satu persatu jalur lintas tersebut untuk ditata selanjutnya. Selanjutnya, dilakukan penanganan yang tepat agar tidak menjadi masalah dan ancaman besar di kemudian hari. Solusinya, dengan cara menerbitkan lalu lintas orang dan barang, sehingga akan terkontrol lalu lintas orang maupun barang secara ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Nah, jadi untuk selanjutnya itu adalah tugas mandiri. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, jadi untuk penilaian ini untuk LKPD itu ketepatan pengumpulan juga dinilai, kerapian juga dinilai ya. Jadi tulislah serapi mungkin. Pelajarannya halaman bab pertama. Ayolah, silakan dikumpul. Nah, ini nanti Ibu periksa. Jadi selanjutnya kita mengerjakan evaluasi. Itu sudah Ibu kirim di grup WhatsApp, grup WA. Silahkan dikerjakan masing-masing hari ini. Ya, Bu. Balik dulu. Belum balik dulu. Tiga tu kan? Tiga na. Mau nak? Apa panjang dia? Selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa bisa menyimpulkan? Ya, Bu. Ya, silakan. Saya Dirima Azukraf. Hal yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis, astronomis, geologis, dan letak maritim. Luas wilayah Indonesia adalah 6.315.222 km persegi. Dan batas Indonesia terdiri dari batas lautan dan batas daratan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ananda Rima. Dan sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu ingatkan untuk pertemuan selanjutnya itu silahkan kalian cari, bisa lewat buku, lewat internet. Itu materi tentang karakteristik daratan dan perairan Indonesia. Silahkan kalian cari. Dan untuk penutupan kita tutup dengan lagu daerah.
Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan silakan kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa kita. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam sama ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan langsung pulang ke masing-masing. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pesan ibu dengan 3M. Menjaga jarak,